Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Sari Prihandia, Guru Mapel Prakarya dan Kewirausahaan, atau yang dikenal dengan PKWU. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menyampaikan materi pelajaran PKWU aspek kerajinan KD 3.9. Untuk lebih jelas, silakan nanti dibaca buku paket PKWU semester 2 halaman 57 sampai 59. Materinya tentang strategi promosi produk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Adapun tujuan dari pembelajaran tersebut, Ibu mengharapkan siswa paham tentang pengertian promosi, baik secara umum maupun menurut pakar. Kemudian siswa mengerti bagaimana cara menentukan strategi promosi, dan siswa mengerti tentang tujuan dari promosi itu sendiri. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat membuat prosedur bagaimana cara melakukan promosi. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu dari materi strategi promosi produk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pertama, kita harus mengerti tentang apa yang dimaksud dengan promosi itu sendiri. Promosi secara umum adalah salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan. Menurut pakar Shimamura, promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan oleh organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Promosi memiliki tujuan. Adapun tujuan dari perusahaan melakukan promosi tersebut, menurut Ciptono, adalah untuk menginformasikan, untuk mempengaruhi dan membujuk, serta untuk mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Menurut Sistaningrum, promosi adalah memperkenalkan diri, membujuk, memodifikasi, membentuk tingkah laku, mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. Nah, berikut adalah bagaimana cara menentukan strategi promosi itu sendiri. Caranya sebagai berikut. Pertama, kita bisa melakukan dengan cara periklanan. Periklanan merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus diberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa. Adapun media massa yang digunakan antara lain adalah televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain. Yang kedua, dengan cara melakukan promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek
untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa, di mana diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga. Wujud nyata kegiatan promosi penjualan, misalnya dengan melakukan obral, pemberian kupon, dan pemberian contoh produk. Yang ketiga, dengan melakukan penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka merupakan sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan mereka dipersuasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam situasi perekrutan. Berikutnya dengan melakukan publisitas atau hubungan masyarakat. Publisitas merupakan bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa. Berikut adalah cara melakukan promosi produk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan promosi tersebut. Secara sederhana, contohnya antara lain. Pertama, melakukan dengan tahap yang kecil dulu, yaitu dengan cara memperkenalkan produk kerajinan tersebut kepada lingkungan di sekitar kita. Contohnya kepada guru-guru, kepada teman-teman dekat, kepada teman sekolah, pada tetangga di sekitar kita, atau teman bermain. Kita beri contoh produk yang kita buat agar mereka bisa menggunakan produk tersebut supaya mereka tertarik untuk membeli. Jika produk tersebut mulai bisa diterima dan banyak penggemar, baru kita memulai lagi merambah ke pasar yang baru, yaitu dengan cara menitipkan di koperasi sekolah, di warung-warung, atau di toko-toko terdekat. Setelah berhasil, kita dapat memanfaatkan cara yang lebih besar, yaitu dengan cara menggunakan teknologi internet dan media massa seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain sebagai sarana penjualan. Perbanyaklah teman dan follower untuk memperluas pemasaran. Bisa juga dengan membuat blog gratis atau website yang berbayar dengan relatif terjangkau harganya. Nah, anak-anakku, berikut adalah contoh brosur dan kalimat-kalimat promosi kerajinan limbah. Silakan nanti Anda perhatikan bagaimana cara melakukan promosi atau bagaimana cara membuat brosur promosi untuk kerajinan limbah. Berikut setelah Anda membaca dan mendengarkan materi tentang strategi promosi usaha kerajinan limbah berbentuk bangun ruang, silakan nanti Anda kerjakan latihan soal berikut ini. Setelah selesai Anda kerjakan, jangan lupa kirim ke WA Ibu Sari 081273179394, ditunggu sampai dengan April minggu keempat, terakhir Selasa tanggal 21 April 2020. Sekian materi dari Ibu, terima kasih. Selamat belajar, sukses selalu, jaga kesehatan, jangan keluyuran, jangan lupa cuci tangan, dan tetap belajar walaupun di rumah. Salam Corona.
Sekian dan terima kasih.